Sekarang kita lanjutkan lagi soal yang nomor 6. Soal 6 adalah Ripal merenovasi rumah yang akan ditangani oleh 36 orang pekerja dalam waktu 42 hari. Jadi seperti ini. Di sini adalah pekerja, di sini adalah hari. Jika pekerjanya 36 orang, maka akan diselesaikan dengan 42 hari. Sebelum pekerjaan dimulai, ayahnya membawa tambahan pekerja sebanyak 18 orang, sehingga pekerja ini akan bertambah sebanyak 18 orang. Jadi 36 ditambah dengan 18. Nah, sehingga di sini pekerjanya akan bertambah. 36 ditambah 18 itu sama dengan 54. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah di sini harinya akan diselesaikan? Nah, sebelum mengerjakan ini kita harus memahami terlebih dahulu. Jika 36 pekerja, maka pekerjaan itu akan dilaksanakan 42 hari. Sekarang pekerja ini bertambah apa berkurang? Nah, di sini adalah pekerjanya akan bertambah. Jika logikanya pekerjanya bertambah, kemungkinan harinya pasti akan berkurang. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ini berbalik nilai. Karena berbalik nilai, nah ini maka kita bisa kalikan mendatar. Nilai X kalikan 54 sama dengan 42 kalikan 36. Nah, sehingga seperti ini akhirnya jadinya persamaannya adalah X dikali 54 itu sama dengan 36 dikali dengan 42, atau nilai X sama dengan 36 dikali 42 dibagi 54. Nah, sekarang apa yang bisa kita kecilkan terlebih dahulu? Kira-kira yang mana? Oke, 36 dengan 54 sama-sama dibagi 9. Ini dibagi 9 akan menghasilkan 4. Ini dibagi 9 akan menghasilkan 6. Kira-kira bisa dikecilkan lagi nggak? Oh, ternyata bisa. 4 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 akan menghasilkan 2. 6 dibagi 2 akan menghasilkan 3. Sekarang tinggal 42 dibagi 3. 42 dibagi 3 ini sama dengan 14. Sehingga nilai X adalah 2 dikali 14 adalah 28. Jadi nilai X di sini adalah 28 hari. Sekarang pertanyaannya adalah berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut? Karena ditanyakan lebih cepatnya berapa hari, maka yang awalnya 42 hari dan sekarang menjadi 28 hari, ini maka kita akan kurangkan. Sehingga 42 dikurangi 28 itu adalah 14 hari. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah Nadal membuat 300 kue dengan dibutuhkan mentega sebanyak 27 kg. Berarti jika kuenya sebanyak 300, maka mentega yang diperlukan adalah 27 kg. Jika Nadal mendapat pesanan kue sebanyak 400, nah sekarang pesanan kuenya menjadi 400, maka mentega yang dibutuhkan adalah, nah sebelum mengerjakan ini kita harus berpikir secara logika dulu.
Kalau 300 kuenya, maka menteganya 27 kilo. Kalau kuenya 400, pertanyaannya mentega ini akan lebih banyak atau sedikit? Ya benar, lebih banyak. Kalau lebih banyak, ini namanya senilai. Nah, kalau senilai, persamaan itu menjadi kali silang. Yang X kali 300, 400 kalikan 27. Sehingga persamaannya adalah X dikali 300 sama dengan 27 dikalikan 400. Atau nilai X sama dengan 27 dikali 400 dibagi dengan 300. Nah, sekarang kita bisa coret. Nah, 27 dibagi 3 bisa. 27 dibagi 3 ini sama dengan 9. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, sehingga nilai X adalah 9 dikali dengan 4, maka 36. Sehingga 36. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. Soal nomor 8 berbicara tentang Bu Faiza berada di kota A. Pada suatu hari dia berangkat menuju kota C. Jadi Bu Faiza yang asal muasalnya di kota A akan menuju ke kota C. Tetapi dia harus singgah di kota B terlebih dahulu. Dalam denah, ingat ini dalam denah, jarak antara A dan B 15 cm. Nah, berarti Faiza adalah dari A sampai ke B ini sejauh 15 cm. Sedangkan jarak dari B ke C, nah jadi dari B ke C itu sama dengan 8 cm. Jadi jarak pada denah itu sama dengan 15 ditambah 8 sama dengan 23. Ini pada denah berarti sejauh 23 cm. Jika denah itu mempunyai skala 1:75.000, maka tinggal kita kalikan 23 kita kalikan dengan 75.000. Jadi 23 kita kalikan dengan 75.000. Ini akan menghasilkan 1.725.000, satuannya cm. Yang jadi pertanyaan di sini pilihannya tidak ada cm maka menjadi kilometer. Nah, kita akan rubah satuannya adalah, yang perlu diingat adalah 1 meter ini sama dengan 100 cm. 1 kilometer ini sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 1 kilometer ini sama dengan, kita tinggal kalikan 100 kali 1000 akan menjadi 100.000 cm. Jadi jika ini senti dirubah ke kilo, maka harus dibagi dengan 100.000. Maka ini harus dibagi dengan 100.000. Nah, cara membaginya gampang. Ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya ada 5. Kita tinggal geser. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga akan menjadi 17,25. Nol-nolnya kita hilangkan. Nah, ini akan menjadi kilometer. Sehingga menjadi 17,25 km. Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Sini ada rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah UN sama dengan setengah N pangkat 2 ditambah 3N.
hasil selisih dari suku ke-8 dan suku ke-4 adalah, jadi N ini kita ganti dengan 8 dan kita ganti dengan 4. Sekarang yang pertama N-nya kita ganti dengan 8. Jadi setiap N diganti 8 sama dengan setengah 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 8. Nah, yang berikutnya adalah U4. 4 juga sama, kita gantilah 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat dikali 3 dikali 4. Kita selesaikan yang ini. 8 pangkat 2 ini sama dengan 64. Kita bagi dengan 2 ditambah 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Jadi yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pangkat dulu. Jadi 8 dipangkatkan dengan 2 sama artinya dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 dikalikan 1/2 itu sama dengan artinya 64 dibagi dengan 2. Kita selesaikan. 64 dibagi 2 ditambah 24 itu hasilnya 56. Yang di bawah ini berarti yang dikerjakan lebih dulu, berarti 4 dikali 4 16. Nah, berarti 16 dibagi 2 ditambah 3 dikali 4 12. 16 dibagi 2 ditambah 12 itu hasilnya 20. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih ini artinya dikurang. 56 dikurang 20 itu akan menjadi 36. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Seorang pedagang membeli 300 ekor ayam dengan harga 6.000 per ekor. Berarti ini adalah modal awal seorang pedagang. Di pedagang mempunyai 300 ayam, kita kalikan dengan 6.000 rupiah. Maka jawabannya 3 kali 6 adalah 18. Kita tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4. Atau hasilnya 1.800.000. Ini adalah modal awal dari. Pada hari pertama ia berhasil menjual 180 ekor ayam. Berarti hari pertama, hari ke-1 dia menjual 180 ekor ayam, dikalikan dengan harga 1 ekornya adalah 10.000 rupiah. Maka akan menjadi 18 kali 1 sama dengan 18. Kita tambah nolnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba kita banding. Kita lihat angkanya. Modalnya ada 1.800.000. Hari pertama dia menjual 180 ayam dengan harga 10.000. Kita bayangkan berarti ini adalah pedagang tersebut sudah balik modal. Jadi pedagang tersebut sudah balik modal pada hari pertama dengan menjual 180 ekor ayam. Pada hari kedua 100 ekor ayam mati karena terkena serangan flu burung. Nah, berarti sisa ayamnya adalah 300 dikurangi 180 itu adalah 120 ekor sisa ayam. Pada hari kedua ayam itu mati sebanyak 100 ekor. Berarti akan berkurang sebanyak 100 ekor. Maka akan sisa ayamnya adalah 20 ekor. Nah, sisa ayam ada 20 ekor. Untuk menghindari segala hal, maka sisa ayam ini dijualnya dengan harga 9.000. Jadi sisa ayam ini dia jual dengan harga 9.000 rupiah. Maka didapatkan adalah 9 kali 2 adalah 18. Soal nomor 10.
seorang pedagang membeli 300 ekor ayam dengan harga Rp6.000. Maka ini adalah modal awal pedagang tersebut. 300 ayam dikali 6.000 maka 1.800.000. Ini adalah modal awal pedagang tersebut. Pada hari pertama ia berhasil menjual sebanyak 120 ekor ayam. Hari pertama ada 180 ekor ayam dijual dengan harga 10.000. Ini akan mendapatkan uang pedagangnya adalah 1.800.000. Sekarang kita perhatikan antara modal awal dengan hari pertama dia memperoleh hasil penjualannya. Yang kita lihat adalah pedagang tersebut adalah balik modal. Nah, karena ayamnya asalnya 300 dijual 180, maka ayam itu tinggal sisanya adalah 120 ekor ayam. Pada hari kedua 100 ayam mati, berarti ayamnya berkurang sebanyak 100. Maka kita kurangkan, maka sisanya adalah 20 ekor ayam. Karena sisanya adalah 20 ekor ayam dijual dengan harga 9.000, maka jawabannya adalah 20 dikali 9.000 adalah 180.000. Sekarang kita lihat antara 180.000 ini apakah pedagang itu untung? Ya, jelas untung. Nah, berarti jawaban rugi itu tidak dipilih. Nah, sekarang tinggal kita mencari persentase untung. Persentase untung adalah kita tinggal mencari persentase untung. Persentase untung adalah keuntungannya berapa dibagi dengan modalnya. Tadi keuntungannya adalah 180.000 dibagi dengan 1 juta, modalnya 1.800.000. Maka dari sini kita dapat mencoret nolnya 4. Maka ini sama dengan 18/180. Kita kecilkan sama-sama dibagi 18, maka dapatnya 1/10. Nah, kalau persen itu pernya per 100. Dikali berapakah supaya jadi 100? 10 kali berapa sekian 100? Berarti ini 10. Nah, kali ini 10, maka di sini juga 10. 1 kali 10 adalah 10. 10/100 itu sama dengan 10%. Jadi dia untungnya 10%.